Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai pekerjaan-pekerjaan kita di hari yang baru ini. Firman Tuhan terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Silakan. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu apabila Engkau memberikan kepada kami hari yang baru, dan kami percaya hari ini ada rahmat yang baru bagi kami. Biarlah kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, berkat serta rahmat untuk menjalani hari ini. Terlebih lagi, firman-Mu akan memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, serta pencerahan bagi hidup kami. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa sistem pendidikan yang dipakai oleh keluarga di dalam mendidik anak-anak mereka. Misalnya pendidikan otoriter yang menekankan disiplin dan tertib hidup, sehingga anak-anak ini lebih teratur dan disiplin di dalam hal jam-jam yang harus mereka lakukan untuk belajar, untuk makan, dan untuk bermain. Akan tetapi sistem pendidikan ini seringkali memberikan tekanan kepada anak-anak dan merasa ketakutan apabila melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan orang tua mereka. Juga anak seringkali merasakan adanya kekerasan, sanksi atau hukuman apabila mereka tidak tertib hidup. Namun orang tua yang menerapkan sistem pendidikan otoriter ini merasa bahwa anak-anak mereka lebih mudah untuk diatur dan mempunyai disiplin yang tinggi dan mempunyai daya juang. Sementara orang yang memberlakukan sistem pendidikan permisif, anak-anak merasa lebih bebas untuk melakukan apa yang mereka mau, dan juga mereka mempunyai kebebasan di dalam hal memilih apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka pandang baik. Namun seringkali akibat daripada sistem pendidikan ini membuat anak menjadi kurang bertanggung jawab, kurang mengerti tata tertib hidup, dan di dalam pergaulan menjadi lebih bebas dan di kemudian hari akan sulit dikendalikan. Apapun sistem pendidikan yang dipakai dalam rumah tangga, tidak akan ada yang memiliki hasil yang terbaik dan tidak mempunyai sisi lemah. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-10 mengatakan, karena ayah yang di dunia ini
mendidik anak-anaknya di dalam waktu yang pendek dan menurut apa yang baik pada pemandangan mereka. Berarti kata pendek ini mempunyai batasan waktu, yaitu dari anak itu lahir sehingga anak itu tidak lagi ada di dalam asuhan orang tua. Mungkin ada di rantau atau sudah menikah. Orang tua tidak dapat lagi mencampuri tentang pendidikan anaknya ini. Dan dikatakan ayah-ayah ini mendidik mereka menurut apa yang baik pada pemandangan mereka. Kata baik dalam pemandangan mereka ini adalah sesuatu yang sangat relatif. Karena kebaikan menurut seseorang itu sifatnya sangat personal dan terpengaruh oleh berbagai hal yang menjadi pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, pola asuh ayah itu sendiri. Sementara seorang anak itu pun juga mempunyai keunikannya tersendiri. Sehingga dengan demikian seringkali anak dalam sebuah keluarga mengalami hal-hal yang tidak diharapkan oleh dirinya. Anak bisa merasakan luka batin karena pengalaman KDRT fisik maupun verbal. Dan seringkali hal ini terjadi antara anak dengan ayah, karena ayah adalah figur otoritas di dalam keluarga. Luka batin ini seringkali disimpan hingga bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak terungkap. Mungkin jikalau ada satu pemicu ketika mereka melihat sebuah film tentang keluarga atau ada dalam sebuah retreat, bahkan ketika mereka mengalami pengalaman lahir baru, barulah terungkap luka batin yang dalam dan lama itu dengan tidak terencana. Seringkali anak memilih diam daripada menghadapi konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, seringkali anak di dalam keluarga sulit untuk menghormati, apalagi mengasihi orang tua atau ayah. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kita mempunyai Bapa dari segala roh, yaitu Allah sendiri. Ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita mendapatkan bagian dalam kekudusannya dan dalam hidup yang kekal. Kebaikan yang dilakukan oleh Allah sebagai Bapa segala roh adalah kebaikan yang sempurna, karena Dia mengenal kita sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Dia mengenal kita lebih dalam daripada ayah kita yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan ini, kita mendapatkan figur Bapa yang sempurna. Kita mengenal Bapa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam sepanjang kehidupan Tuhan Yesus Kristus bergaul dengan manusia, Ia yang begitu penuh kesabaran, penuh kasih, kerendahan hati, dan menerima setiap keberadaan manusia. Karena itu, apabila saudara-saudara yang merasakan tidak memiliki figur seorang ayah di dunia ini, berpeganglah kepada firman Tuhan ini bahwa kita memiliki figur Bapa yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya dan percayakanlah hidup saudara sepenuhnya kepada
Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apabila firman-Mu memberikan kepada kami pengertian bahwa kami ada oleh karena ada seorang Bapa dari segala roh, yaitu Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan betapa Yesus Kristus mengasihi kami dan menerima kami apa adanya, mengerti lebih dalam setiap keberadaan kami secara tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu biarlah kami menyerahkan hidup kami dan segala pergumulan batin kami, luka batin kami, apapun yang kami alami dan rasakan. Kiranya Tuhan sebagai figur ayah yang sempurna akan senantiasa mendidik dan mengajar kami untuk mengerti jalan-jalan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin.